meninggalkannya rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang mulia kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan majelis ilmu itu adalah Riyadul Jannah, taman-taman surga. Ya, berarti apa? Berarti di dalam majelis ilmu itu ada kenikmatan-kenikmatan. Ya, di antaranya kenikmatan di majelis ilmu adalah tenangnya hati kita. Dan para malaikat berdoa kepada Allah untuk siapa saja yang hadir di majelis ilmu. Doanya dua, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Yang kedua, warhamhu. Ya Allah, berikanlah rahmat. Ya, berikanlah rahmat. Dan para malaikat mengamini doa-doa para penuntut ilmu. Jadi kalau antum doa di majelis ilmu seperti ini, itu diamini oleh para malaikat. Maka di antara adab, ya, keutamaan ketika berada di majelis ilmu adalah banyak meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kajian di bulan Ramadan. Meskipun ada saudara-saudara kita yang memulai hari ini, ya, dan ada juga yang memulai Ramadan besok, ya. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang bisa menghasilkan, ya, diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kajian kita selama bulan Ramadan ini akan kita fokuskan mensyarah atau meringkas. Kita ambil ringkasan-ringkasan dari dua kitab, ya, dua kitab. Yang pertama adalah Al-Mukhtakhlis fi Tazkiyatil Anfus. Jadi kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Said Hawa. Isinya adalah berkaitan dengan tazkiyatun nafas atau pembersihan hati. Dan kita akan lebih fokus pembersihan hati, ya, lewat sholat. Lewat apa? Lewat sholat.
Yang kedua, kita ambil referensinya adalah dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Judulnya Dzauqus Shalah. Dzauqu Shalah artinya adalah rasa atau cita rasa sholat. Ya, rasanya sholat itu seperti apa? Itu semuanya dijelaskan. Jadi kita bukan sedang belajar tentang fikih sholatnya, bukan. Ya beda. Kalau fikih sholat itu kita berbicara dengan sesuatu yang zahir, pembatal sholat, rukun sholat, ya, sunnah sholat. Itu semuanya sesuatu yang zahir. Tapi kita akan menyelami, mempelajari hakikat sholat yang mendalam. Yang apa? Yang mendalam. Ya. Jadi hakikat sholat yang lebih mendalam lagi. Kita awali dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-29. Di satu potongan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya. Jadi kalau orang sholat, dia terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Gitu ya. Perzinahan, minuman khamar, ya. Kemudian mencuri, ghibah dan semua jenis-jenis perbuatan dosa. Ya. Fauzi aina qalamuka? Oh, nama. Uktub. Wujud kolam. Jadi apa? Jadi kalau orang yang sholat itu akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang sholat tapi masih juga bermaksiat kepada Allah, masih juga melakukan perbuatan keji, ya, perbuatan keji, perbuatan munkar. Jadi perlu digarisbawahi yang dimaksud dengan inna sholata, sesungguhnya sholat, ya. Yang dimaksud dengan sholat di sini itu bukan sholat yang sembarangan, ya, bukan sholat yang asal-asal sholat, tapi sholat yang berkualitas, ya, sholat yang apa? Yang berkualitas. Jadi kalau sholat sekedar sholat saja, itu pengaruhnya kecil untuk kehidupan kita. Tapi kalau sholat dengan sebenar-benarnya sholat, ruh dan jasadnya hadir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sholat yang nanti akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ara'aitum law anna nahra bibabi ahadikum. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian seandainya di depan pintu atau di depan rumah kalian itu ada air yang mengalir, ada sungai yang jernih, ya, airnya itu jernih. Airnya apa? Jernih. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan, dan kemudian setiap hari dia mandi sebanyak 5 kali. Ya, itu bayangkan ya.
di depan rumah ada sungai yang mengalir jernih sekali. Sangat-sangat jernih. Airnya bagus. Bisa dikonsumsi, bisa untuk minum gitu ya. Seperti air-air di pegunungan ya. Bagaimana menurut kalian seandainya di depan rumah kalian ada sungai jernih dan setiap hari kalian mandi sebanyak 5 kali? Ya. Mata qulu dzalika yubqi min darnihi. Apakah masih tersisa kotoran-kotoran yang ada pada dirinya? Gitu ya. Qalu la ya. Yubqi min darnihi syai'an. Ya. Tidaklah tersisa sedikit pun kotoran apapun yang ada pada dirinya karena setiap hari dia mandi sebanyak 5 kali. Coba bayangkan kalau antum mandi sebanyak 5 kali sehari. Gimana, Satria? Bersih kan? Bersih, pokoknya semut aja pleset. Bersih, ya kan? Bersih. Gitu. Alfa, gimana kalau antum mandi sebanyak 5 kali sehari? Bersih? Oh, sekarang berapa kali? 2 kali. 2 kali aja bersih kayak gini kan? Ya. 2 kali saja kita cukup. Orang gunung mandinya kadang sekali. Bener gak? Tuh orang-orang sana daerah Batur, Dieng. Coba tanya, mandi sehari berapa kali? Maul? Gak pernah mandi? Sekali seminggu? Oh. Ya kadang 2 hari mungkin, 1 hari sekali minimal kan? 1 hari sekali. Gitu. Jadi kalau di depan rumah kita kemudian kita bersuci, kemudian kita mandi setiap hari 5 kali, maka akan bersih. Fadzalika mislus sholatil khams. Begitu pula dengan sholat 5 waktu. Yamhullahu bihal khotoya. Sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa, membersihkan dosa-dosa. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, itu pada dasarnya kita seperti mandi sebanyak 5 kali. Yang akan membersihkan apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Sholat itu akan membersihkan apa? Membersihkan apa? Hati. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Yaitu dengan sholat. As-sholatu hiyal wasilatul uzma fi tazkiyatin nafsi. Sholat itu wasilah yang paling besar di dalam membersihkan hati. Ya. Sholat itu wasilah yang paling besar di dalam membersihkan hati. Ya. Jadi kalau seorang sholatnya benar, maka akan bersih hatinya. Ya. Nanti ada tipe orang-orang yang sholat. Orang munafik saja soalnya sholat nggak orang munafik? Berpengaruh nggak untuk kehidupannya? Enggak. Ya kan? Di masjid dia sholat, mengucapkan Allahu Akbar. Keluar masjid, orang munafik itu menghina, mengolok-ngolok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia sholat. Ya, makanya dalam Al-Quran kan ada Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Jangan berhenti, lanjut ya. Jangan fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Ruku. Fawailul lil musallin. Nah, ada terusannya. Celakalah orang-orang yang sholat. Kalau nggak diteruskan,
Seperti apa orang yang celaka di dalam sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun, ya. Lalai di dalam sholatnya. Dan sholatnya ingin dilihat. Ya. Sholatnya orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mendirikan sholat penuh dengan kemalasan. Ya, penuh dengan apa? Kemalasan. Pokoknya sholat itu males, berat sekali. Ya enggak? Habis sholat ya ngantuk. Ya, cirinya mau sholat males, pas sholat lalai, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ketika sholat nggak ingat Allah kecuali sedikit, setelah sholat kabur. Ya, apa? Tidak betah di masjid. Tuh kalau betah di masjid malah dengat-dengut, bukannya zikir malah. Ya. Harusnya orang mukmin itu sebelum sholat semangat. Ya, coba siapa yang mau pergi ke masjid sholat subuh ya, ini ukurannya kan sholat subuh. Pergi ke masjid, kemudian seneng, ceria, senyum, sumeh gitu ya. Siapa di sini coba? Atau senyum terus. Tidur aja senyum kayaknya. Ada nggak? Kebanyakan subuh pergi ke masjid itu cemberut sambil muka ngantuk apa enggak? Iya kan? Beda nggak? Muka ngantuk sama enggak ngantuk? Ya, beda. Gitu. Jadi apa? Jadi ketika berangkat sholat itu harus semangat. Ya, harus apa? Harus semangat, senyum, gitu ya. Ketika sedang sholat, ingat Allah, ingat Allah. Dan setelah sholat, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Paham ya? Jadi sholat itu wasilah yang paling besar. Paling besar apa? Yang paling besar di dalam membersihkan hati. Tapi apa? Idza uqimati bi arkaniha wa sunaniha. Kalau dia itu mendirikannya dengan rukunnya benar, sunnah-sunnahnya benar, wa tahaqqaqa sahibuha bi adabil dhahirati wal batinati. Dan merealisasikan adab-adab yang sifatnya adabnya dhahir atau batin. Jadi ada adab di dalam sholat. Dan adabnya ini ada dua. Adab yang zahir dan juga batin. Ya. Jadi kalau ingin sholatnya itu sholat yang berkualitas, perhatikan adab-adab di dalam sholat. Adab di dalam sholat ada dua. Satu sifatnya zahir. Wa min adabi dhahirati adauha bil jawarih, ya. Adabnya yang sifatnya dhahir itu adalah mengerjakannya dengan anggota badan. Ya. Jadi anggota badannya ya melaksanakan sholat dengan sempurna. Sesempurna mungkin. Ketika takbir sempurna. Ketika ruku sempurna, ketika i'tidal, sujud, tahiyat, salam itu dilaksanakan dengan sempurna, dengan anggota badannya yang sempurna. Dalam artian sempurna itu berkualitas, ya. Tidak hanya asal gerak saja. Karena sholat itu kan sudah ada contohnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan ketika kita berdiri, kalau misalkan antum sholat, tapi ketika sholat banyak bergerak,
sholat banyak bergerak itu kan ada banyak faktor. Kebanyakan faktor bergerak di dalam sholat itu karena apa? Gangguan apa? Gatal ya. Ya. Karena apa? Karena menggitar-gitar ya. Atau mungkin karena apa lagi? Oh, ada mic-nya. Maksudnya mic imam kresek-kresek ya. Oh, itu juga mengganggu sekali itu. Kresek-kresek ya. Maka ketika kita sholat jangan banyak bergerak. Apalagi 3 kali gerakan yang berturut-turut. Ya. Sekali di atas, sekali di tengah, sekali di bawah, sekali di belakang, sekali di kepala, di hidung, telinga. Wah, ditahan. Ya, kalau masih bisa ditahan, ditahan. Jangan terlalu banyak gerak karena gerakan 3 kali berturut-turut bisa membatalkan sholat. Ya, bisa membatalkan sholat. Gitu. Jadi itu diperhatikan ya. Yang kedua, adab yang kedua, wamin adabil batin, yaitu yang sifatnya batin. Ya. Jadi kalau ingin sholatnya berkualitas itu, satu yang zahir diperhatikan, tata cara ruku, sujud itu harus diperhatikan. Yang kedua, yang sifatnya batin. Yang batin itu berarti kan yang ada di dalam. Kalau tadi ada di luar. Yang ada di dalam ini adalah al-khusyu' fiha. Yaitu khusyuk di dalam sholatnya. Ya, khusyuk di dalam apa? Sholatnya. Coba kira-kira sulit yang mana ini? Sulit yang sifatnya zahir apa batin? Ya, batin kan? Urusan yang batin itu bisa berbolak-balik cepat sekali. Sekarang ingat Allah, Allahu Akbar. Semenit kemudian, jangankan semenit ya, berapa detik kemudian lintasan pikiran kita bisa berubah. Ingat apa? Ingat makanan? Jemuran. Ya kan? Tapi kalau yang zahir ini bisa kita tahan, bisa kita kondisikan. Tapi yang batin itu sangat lebih sulit. Ya, lebih sulit lagi. Jadi yang zahir, yang batin ini adalah al-khusyu' fiha, yaitu khusyuk di dalam menjalankan sholat. Harus khusyuk. Ya. Wal khusyu' huwa alladhi yaj'alus sholah daurul akbar fit tadkhir. Khusyuk itu ya mempunyai peran penting di dalam membersihkan hati kita. Oh, gitu ya. Jadi khusyuk di dalam sholat mempunyai peran penting, ya, peran yang sangat besar di dalam membersihkan hati. Jadi kenapa sholatnya tidak ada pengaruhnya di dalam kehidupannya dan tidak ada rasa di dalam kehidupannya? Karena tidak khusyuk. Ya, karena tidak khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis dalam riwayat Tabrani ya. Awalu ilmin yurfa'u minal ardi al khusyuk. Ilmu yang paling pertama diangkat, dicabut oleh Allah di muka bumi ini adalah ilmu tentang khusyuk. Ilmu tentang apa? Tentang khusyuk. Sulit ya. Sulit nggak gede? Sulit sekali. Ilmu tentang khusyuk ini sulit mempraktekannya. Ya. Maka kata Rasulullah, ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah di muka bumi ini yaitu tentang khusyuk. Ya, tentang apa? Tentang khusyuk. Dalam surat Al-Mu'minun juga disebutkan ciri orang yang beriman itu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum
fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman. Cirinya diantaranya adalah orang yang sholat dan sholatnya khusyuk. Ya, ini ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ilmu apa? Ilmu khusyuk. Ilmu apa, Alfa? Khusyuk. Ilmu tentang khusyuk. Wah, ini berat ini ya, sangat berat sekali. Ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan hati. Ya. Berkaitan dengan hati. Gitu. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang hadir hatinya. Ingat ya, sholat yang khusyuk adalah sholat yang hatinya itu apa? Hadir. Ya, beda ya, orang yang hadir hatinya dengan orang yang tidak hadir hatinya. Ya, contoh saja, antum lagi belajar seperti ini. Yang hadir hatinya, dia akan berusaha untuk memahami, mendengarkan, memperhatikan, ya. Kemudian nanti mudah-mudahan bisa mengamalkan. Tapi yang tidak hadir hatinya seperti apa? Ngelamun. Kemudian apa lagi? Ngantuk. Terus mainan, ya. Atau mungkin kosong pikirannya, nggak tahu sedang ada di mana. Mungkin sedang jalan-jalan sore di mana? Keran. Sedang dakwah sana mah. Jalan-jalan santri kok jalan-jalan. Dakwah di sana. Ya. Jadi beda yang hadirnya hatinya dengan yang tidak hadir. Dalam sholat juga sama. Yang hadir hatinya itu akan khusyuk, ingat Allah. Fokus ya. Yang tidak hadir hatinya, ya, maka mungkin kosong pikirannya, ya. Kemudian apa? Bacaan-bacaannya tidak dibaca, ya. Bacaan-bacanya tidak dibaca, seperti itu. Gerakannya asal gerak, sing penting gerak, gitu ya. Seperti itu, ya. Sehingga apa? Hadirnya hati, ini ya. Hadirnya apa? Hadirnya hati di dalam sholat akan menyebabkan khusyuknya menjalankan sholat. Kenapa? Karena hadirnya hati itu adalah ruh sholat. Apa? Hadirnya hati adalah ruh sholat. Jadi kalau kita sholat hatinya itu tidak hadir, tidak ada di sana, berpikir kemana-mana, ya, sedang ada di mana, maka itu ibarat apa? Ibarat jasad tapi tidak ada ruhnya, tidak berkualitas. Ya, tidak berkualitas. Ya. Kam min hayyin la haraka bihi qaribun min mayyitin. Berapa banyak orang yang hidup tetapi tidak bisa bergerak, ya, dan bahkan lebih dekat kepada mayit, ya, dekat kepada apa? Mayit, ya. Coba bayangkan kalau ada orang dia itu terkena penyakit, badannya lumpuh total, ya kan? Badannya apa? Lumpuh total. Ya. Badannya lumpuh total, maka dia tidak bisa bergerak. Tapi kalau hatinya baik, maka dia sebenarnya orang yang bergerak, tapi secara zahirnya tidak bisa. Gitu ya. Jadi
ada orang-orang yang ketika sholat bergerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, bergerak. Tapi sebenarnya dia itu mayit. Sebenarnya apa? Mayit. Sering nggak jadi mayit ketika sholat? Sering kan? Ininya gerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tapi hatinya tidak hadir. Nah, itulah ya, mayit tapi masih bisa bergerak. Ya, mayit masih bisa bergerak. Karena ruhnya sholat itu ada pada hudurul qalb. Hudurul qalbi. Hadirnya hati. Gitu. Untuk menghadirkan hati, ini yang perlu kita belajar, ya. Perlu apa? Perlu belajar agar hatinya hadir. Ya, agar hatinya hadir. Hadirnya hati itu apa? Hadirnya hati itu adalah ayyufarigu al-qalbu min ghairi ma huwa mulabisin la huwa mutakallim bihi. Ya. Hadirnya hati itu adalah mengosongkan hati dari yang mencampuri urusan sholat kita, urusan hati kita. Dan yang kita ajak bicara. Ya, jadi 2 poinnya. Hadirnya hati itu adalah 1, membersihkan, mengosongkan dari sesuatu yang mencampuri hati kita. 2, sesuatu yang kita ajak bicara. Ya, jadi ada 2. 1, sesuatu yang bisa mencampuri semua urusan hati kita, urusan sholat kita, banyak. Ya, ketika kita sholat, yang bisa mencampuri hati kita itu banyak. Ya, tentunya pastinya urusan dunia, ya kan? Antum masih muda, pengen motor, kadang-kadang keinget lagi sholat. Seandainya punya motor Ninja, ya kan? Lagi ngebayangin tuh, lagi di veteran, lagi naik motor Ninja, gitu ya. Waladhdallin, amin, baru sadar tuh, amin, baru sadar ternyata lagi sholat. Ya, terus apa lagi? Anak muda mikirnya apa? Kalau orang tua kan mikirnya apa, Ul? Uang, kerja. Anak muda apa? Seumuran antum kalau lagi sholat mikirnya apa? Perempuan. Allahu Akbar. Ya, sebelum sholat di jalan lihat perempuan cantik. Ketika sholat, Allahu Akbar. Maka yang diingat adalah perempuan yang tadi dilihat. Terbayang-bayang terus, ruku kebayang-bayang, ya. Sujud masih terbayang-bayang cantiknya dan manisnya perempuan tersebut. Aduh, itu sholatnya. Astagfirullah. Ya. Betul? Ngerti? Ya. Terbayang-bayang terus. Antum kebayang siapa? Allah. Tapi kalau lihat yang jelek sebelum sholat, itu bukannya kebayang, muntah ya. Ya, kebayang-bayang terus. Nah, itu harus hati-hati. Berarti itu menjadi sesuatu yang mencampuri di dalam sholat. Ya, sesuatu yang bisa mencampuri di dalam sholat. Urusan apa saja, ya, urusan apa saja yang bisa mencampuri hati kita di dalam melaksanakan sholat, maka harus dibuang, ya, harus disingkirkan, jangan disimpan. Itu hudurul qalbi, ya. Nah, makanya sholat yang hidup, hayatus sholah, ya.
Sholat yang hidup, sholat yang berkualitas itu sholat yang ya memenuhi banyak hal. Di antaranya ada 6 nih. Kalau ingin sholatnya itu hidup, ruhnya itu ada, hadir hatinya, itu harus ada 6 hal. Ya, harus ada 6 hal. Yang pertama, hudurul qalbi. Ya, kalau ingin sholatnya khusyuk, fokus, berkualitas. Ya, sholatnya itu sholat yang hidup ya, bukan sholat yang sholatnya seperti mayit tadi ya. Ya. Mayit tapi tidak mayit dan tidak ada ruhnya sehingga tidak berkualitas. Kita ingin ruhnya ada, jasadnya juga ada sehingga sholatnya itu sholat yang berkualitas. 1, hudurul qalbi, hatinya harus hadir. Ya, hatinya apa? Harus hadir, fokus, hadir hatinya. Saya sedang sholat. Ya, saya sedang sholat. Ya. Dan hati yang hadir itu sebabnya 1. Ya, hati yang hadir sebabnya adalah al-himmatu. Himmah itu adalah prioritas utama. Memprioritaskan sholat. Mengutamakan sholat. Tuh. Nanti hatinya akan hadir. Ya. Orang yang hadir hatinya dalam aktivitas apapun pasti dia memprioritaskan. Ya. Contoh misalkan diumumkan nanti sore jam 5 ada pembagian uang 2 juta. Ya, di musola. Silakan semuanya hadir. Kira-kira antum kebayang nggak sebelum asar, jangan kelewatan nih. Nanti ada pembagian uang 2 juta. Kalau telat semenit aja nggak jadi, nggak dikasih. Berarti bangunnya ini sebelum asar sudah harus bangun nih. Benar nggak? Belum asar sudah bangun. Semangat nggak? Kalau bisa mandi dulu, biar semangat ngambilnya. Ya, biar nggak sambil ngantuk, biar semangat. Apa? Mandi dulu, persiapan pakai baju yang bagus, ya. Pakai baju yang bagus. Dia dengan senang hati dan memprioritaskan hidupnya, aktivitasnya untuk apa? Nanti akan dapat uang 2 juta. Dia persiapkan, mungkin nggak kalau bangunnya jam 5? Enggak, jadwalnya jam 4. Dia persiapkan dari jauh nggak? Dari jauh hari. Wah, udah kebayang nggak uangnya buat apa? Wah, beli HP nih. Ya, jadi dia semangat. Kira-kira semangat nggak ngambilnya? Ada yang ngambilnya sambil ngantuk? Nggak ada. Satria misalkan ngambil sambil ngantuk mungkin nggak tuh? Nggak kan? Pasti semangat. Kalau bisa saya yang pertama kali. Ya kan, Fikri? Iya, semangat. Hadir nggak hatinya? Oh, terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Seneng nggak? Seneng. Ya, seneng. Kenapa? Karena dia memprioritaskan nanti ada pembagian duit. 2 juta. Hadir hatinya, dia prioritaskan bangunnya gasik, jangan sampai telat. Itu gambarannya. Nah, sekarang kalau kita mau sholat gitu apa enggak? Sholat subuh masih sempoyongan ya. Sempoyongan. Gigi masih bau jigong. Mata masih beleken ya. Terus apa lagi? Kan? Gitu ya. Ngileran ya.
Gimana sholatnya mau hadir hatinya kan? Karena kita bangunnya aja nggak memprioritaskan diri. Asal bangun. Persiapan asal persiapan. Pergi ke masjid boro-boro senyum. Betul tuh ya. Dari kamar ya. Tanya temennya, udah wudu al? Ya, dulu ya. Tuh semberut terus. Nanti jadwal qiraah lagi. Iya kan? Jadwal qiraah lagi. Ya. Kenapa? Karena tidak memprioritaskan utama. Ya, tidak menjadi prioritas utama. Sesuatu yang tidak menjadi prioritas utama tidak akan hadir hatinya. Ya, tidak akan hadir hatinya. Jadi kita mau sholat jungkir balik 1000 rakaat juga ya. Kalau tidak kita prioritaskan, nggak bisa. Karena pada dasarnya kita itu satu sedang menunggu sholat sedang menunggu sholat. Dua sedang menunggu mati. Itu aja. Kita sekarang nih kajian kayak gini. Nanti antum baca Quran ya. Terus mungkin istirahat. Nunggu apa? Nunggu sholat duhur. Di sholat duhur, makan siang, yang belum puasa, yang sudah apa? Yang belum puasa ya. Terus mungkin istirahat lagi, baca Quran, nunggu apa? Nunggu sholat asar. Kita cuma lagi nunggu sholat aja hidup ini. Maka diprioritaskan, ya. Kita juga lagi nunggu mati. Ya, orang lain sudah ada yang duluan. Ini tinggal nunggu kita nanti gantian, ya. Siapa yang mau duluan gitu ya. Dan tidak mengenal tua. Yang tua pasti lebih dulu, enggak juga. Tidak mengenal sesuai huruf A. Aduh, usah repot itu. Atfal itu loh. Ya, alfa ya, abil. Jadi repot. Ya, semuanya sudah ada jatahnya. Allah yang Maha tahu. Ya, Allah yang Maha tahu. Jadi kalau ingin hatinya itu hadir, harus prioritas. Sholat itu prioritas. Ya, prioritas utama dalam hidup kita yaitu sholat. Ya, adalah sholat. Pagi nanti liburan di rumah. Ya, jadi prioritas apa enggak itu sholat? Saya nggak tahu ya. Rafal, prioritas enggak? Oh, lakin film bait. Oh, berjamaah. Sama adik ke. Ya. Harus jadi prioritas ketika di rumah, prioritas sholatnya. Anak pondok itu gampang lah. Ilmunya nyantol apa enggak, ilmunya manfaat apa enggak, dilihat sholatnya aja juga pertama itu. Ya, itu anak pondok kayak gitu. Dilihat apa dari sholatnya, ya, dilihat dari sholatnya. Gitu. Harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita adalah sholat. Antum sehebat apapun nanti sholat, sesibuk apapun sholat, ya, sekaya apapun sholat, sakit bahkan nyampe sudah berbaring, ya, nggak bisa gerak kecuali hanya dengan kedip-kedip mata, tetap sholat. Coba. Bahkan kalau sudah mati pun disolati, ya, udah mati pun disolati, gitu ya. Tuh. Yang kedua at-tafahum, tadi hudurul qalb ya. At-tafahum itu kefahaman. Ya. Ya. Jadi at-tafahum ini adalah kefahaman. Bagaimana kita bisa memahami tentang sholat itu, ya, tentang bacaannya, tentang gerakannya. Sesuatu yang kita pahami, kita dalami, itu akan lebih terasa, ya, akan lebih terasa.
Ya. Admanul fikri, yaitu senantiasa selalu berpikir. Wasarfud dhihni, dan ya mengarahkan pikiran ila adrakil makna, sehingga mengetahui maknanya. Ya. Jadi tafahum itu selalu apa? Selalu berpikir terus menerus tentang sholat, ya, tentang makna sholat, ya, dan pikirannya diarahkan untuk memahami makna-makna tentang sholat, ya. Maka terapinya agar kita paham, hadirnya kepahaman di dalam sholat itu, satu, konsentrasi berpikir. Konsentrasi. Ya. Satu ya. Kedua, menolak segala lintasan pikiran-pikiran yang ada ketika sholat. Itu ya. Karena penyebab tidak khusyuk, tidak hadirnya hati itu tafarruq al-fikrah. Tafarruq al-fikrah itu pikiran yang berpecah-pecah. Ya. Pikirannya pecah di sini. Orang ketika sholat, kalau pikirannya pecah, sehingga yang dipikirkan banyak. Ada jemuran di sini ya. Ada cita-cita. Terus ada apa lagi? Apa? Yang Anda pikirkan? Apa contohnya? Coba, ayo sebutkan. Satu. Ayo sebutkan. Jemuran. Oh, udah coba. Cucian. Ya, yang penting ngomong aja, terserah antum lah mau ngomong apapun. Ayo. Cilok. Cimol. Makanan apa yang disuka? Oh, HP. HP makanan. Oh iya. HP, game online, ya. Terus apa lagi? Film. Cewek, ya. Itu paling utama. Ya. Itu tafarruq al-fikrah. Tafarruq itu kan bercerai-berai, pecah pikirannya tuh. Sini. Sering nggak ketika sholat seperti itu, Wan? Tafarruq al-fikrah, ya kan? Mungkin nggak hadir hatinya, sulit kan? Sulit. Makanya, ya, agar kita bisa memahami apa yang kita kerjakan di dalam sholat, satu, konsentrasi berpikir, fokus, ya, konsentrasi, ya. Nih, di dalam masalah kefahaman tentang sholat itu orang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Fikuli yasir lahuna ilahunaka. Yasir lahuna. Udah kesini aja, jangan terbuai dengan mobil truk, biarin aja lewat. Ya. Jadi banyak orang yang ketika sholat tidak konsentrasi berpikir. Belajar berpikir konsentrasi. Berarti kalau ketika kita sholat konsentrasi, ingat Allah, udah nggak ada yang lain. Ingat siapa, Fauzi? Ingat rujak. Aseman, rujak, karedok, ya. Sama lagi bolu. Sering-sering aja. Ya. Bisa jadi kan? Aduh, kebagian apa enggak nih saya ini? Barangkali udah habis sama teman-teman. Ya. Jadi konsentrasi. Ingatnya hanyalah Allah saja. Jadi dari mulai kita takbir Allahu Akbar sudah. Ingat Allah, ingat. Yang kedua, menolak lintasan pikiran. Ini bahaya nih ya. Kita sedang sholat, ingat Allah, Allahu Akbar, sudah ingat Allah. Mulailah lintasan pikiran muncul. Seret. Apa yang diingat?
aseman. Seret, jemuran. Seret itu lintasan pikiran tuh. Ya. Apa motor, HP, game online. Seret. Ya. Kalau diikutin, misalkan game online diikutin terus ya. Udah antum terbawa. Oh, game online kemarin saya kalah terus. Insya Allah nanti kalau liburan nggak kalah kok gitu. Nah, mulai gitu. Udah mendalami, bukannya ingat Allahu Akbar, ingat game online terus. Mendalami sampai dalam sekali. Ya. Kenapa? Mengikuti lintasan pikir. Tadinya cuma melintas, ya kan? Widara payung ya. Seret gitu doang lintasan pikiran. Maka harus ditolak lintasan pikiran, jangan diikutin. Kalau antum ikutin, udah antum terbawa lebih dalam lah gitu. Lagi sholat, jadi mendalami lintasan pikiran yang tadi. Ya, lagi sholat ingat motor Fikri misalkan, ingat setang motornya, ingat remnya, ingat yang diingat cuman itu busi motor ya. Ban motor nanti mau kayak gimana, itu kayak gitu ya kan ya. Itu berarti 2, konsentrasi berpikir. Kedua, menolak lintasan pikiran yang sampai ke kita ya. Jadi biar apa? Biar bisa memahami makna di dalam sholat. Yang ketiga, at-ta'dim. Ta'dim itu rasa hormat. Ya, harus ada rasa hormat. At-ta'dim, menghormati, mengagungkan, seperti itu. Ta'dim. Kita muliakan. Ya. Halatul qalbi tatawallad min ma'rifataini. At-ta'dim ini ya, keadaan hati yang muncul karena 2 ma'rifah. Karena 2 ma'rifat. 1, ma'rifatul jalallah azza wa jalla. Yang pertama adalah karena kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Makin kita mendalami tentang Allah, makin kita mengenal kepada Allah, maka akan makin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akan makin mengagungkan Allah. Yang kedua, ma'rifatul haqaratin nafs, yaitu mengetahui kehinaan diri. Itu 2 ya. Orang yang di dalam sholatnya mengagungkan Allah, menghormati Allah, ya, memuliakan Allah, itu karena punya 2 sifat. 1, sifat dia mengetahui Allah, kenal dengan Allah. 2, yaitu dia mengetahui dirinya itu adalah orang yang hina. Ya, orang yang hina. Dan statusnya sebagai seorang hamba. Itu penting tuh ya. Jadi biar ketika sholat itu tidak ada kesombongan. Bahwasanya kita itu orang yang pasrah, tidak berdaya, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sedang menghadap Allah. Bukan sedang menghadap tembok, bukan. Ya, kita itu sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Terus yang keberapa? Haibah itu artinya rasa takut. Ya, rasa takut kepada Allah itu juga mempengaruhi hadirnya hati di dalam sholat. Ya. Jadi kita takut kepada Allah, rasa takut yang didasari atau dihasilkan dari ta'dim tadi. Gitu ya, dari ta'dim. Ya. Kita takut seandainya kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang dahulu. Ada yang dibolak-balikan kan,
ada yang hujan batu, ada yang gempa bumi, ada yang buminya belah, ada yang banjir, ada yang macam-macam. Ya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ar-roja. Ya, untuk bisa khusyuk harus ada ar-roja. Roja itu artinya apa? Mengharap. Yakin terhadap janji Allah, itu kuncinya itu. Orang yang yakin terhadap janji Allah, maka dia akan mengharap kepada Allah. Apa yang kita harapkan? Surganya Allah, kebahagiaan dunia akhirat. Itu yang kita harapkan. Yang keenam al-haya, yaitu malu, rasa malu. Ya, apa rasa malu. Jadi kalau lagi sholat itu kita mempunyai sifat malu, ya Allah. Ya. Kenapa kita harus malu kepada Allah? Satu, ibadah kita masih kurang. Ibadah kita masih kurang. Siapa yang berani mengatakan saya ibadahnya udah kebanyakan? Coba. Ada enggak? Tidak ada kan? Apalagi umat Nabi Muhammad. Ya, umurnya pendek. Umurnya apa? Umurnya pendek. Ya. Wala bisafihim alfasanatin, ya, illa khamsina ama. Nabi Nuh itu umurnya alfasanah, 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya, kurang 50 tahun. Diangkat menjadi nabi dan rasul 40 tahun. Ya, kemudian berdakwah setelah terjadi banjir 60 tahun. Jadi totalnya itu 1050 tahun umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi di dalam dakwahnya illa firoro. Firoro apa? Gimana surat Nuh itu? Nah, surat Nuh, coba sebutkan. Apa? Surat Nuh. Bagaimana Nabi Nuh itu berdakwah. Alfa. Ayo sebutkan. Fikri. Gimana? Surat Nuh. Yang mengikuti Nabi Nuh itu cuman sedikit. Gimana, Wan? Aduh, Quran ya Quran. B. Sudah apa kemudian mereka ketika didakwahi oleh Nabi Nuh itu bagaimana sikapnya? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Hadrul maut. Astagfirullah ya bahum. Istighfar. Ya. Jadi kalau didakwahi oleh Nabi Nuh itu mereka tutup telinganya gini. Kemudian apa? Tutup pakai baju kepalanya itu, tutup. Udah ditutupin ininya, ditambah pakai baju. Saking enggak mau dengerin siapa? Nabi Nuh ngomong. Coba antum emosi nggak kalau digituin sama orang? Hah? Emosi nggak, Bi? Emosi kan? Berarti belum cocok jadi dai. Ya. Jadi dai itu kita nggak didengerin ya nggak apa-apa, dicuekin nggak apa-apa, bahkan diludahin ya nggak apa-apa. Ya kan? Dai itu Nabi Muhammad dulu dilempar apa? Batu, kotoran onta. Ya. Nabi Muhammad berharap mudah-mudahan ada penerusnya yang beriman kepada Allah. Sekarang di Taif semuanya beriman kepada Allah. Coba, kalau nggak sabar jadi seorang dai, ya mereka akan malah semakin
membangkang. Jadi dai itu harus sabar. Harus apa? Harus sabar. Siapa di sini yang pernah dikata-katain ketika dakwah? Nggak ada kan? Nanti yang PDL, misalkan seminggu nggak dikasih makan, coba gimana rasanya tuh? Ya, yang ada kan banyak kan, makanan ada, minuman ada, kayak gitu. Ya, jadi kalau dakwah itu bukan nyari enaknya, ya. Dakwah itu bukan nyari enak, bukan. Jadi kalau antum mau dakwah cari enak, wah udah aja, nggak usah dakwah. Dari dakwah yang banyak ayamnya, ini kandang ayam loh. Saya mau tempatnya yang banyak ayamnya loh. Ini kandang ayam, banyak ayam itu. Oh maksudnya daging ayam. Ya kalau mau cari sayur, saya yang banyak sayurnya, banyak semangkanya, ya sudah dijeti sana. Di kebun sayur, kebun apa? Kebun buah semangka, banyak semangkanya. Ya. Jadi dakwah itu bukan nyari enaknya, tapi nyari ridho Allah. Ridho apa? Alfa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gitu, ya. Nah, jadi tadi nomor al-haya. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita ibadahnya kurang, nikmatnya banyak, ibadahnya kurang. Coba siapa yang hari ini nggak diberi nikmat oleh Allah? Acungkan tangan. Ya, kalau ada yang acungkan tangan, sambar geledek kan. Ya. Artinya apa? Kufur nih nikmat. Kita bisa bangun ya, Alfa pagi-pagi bisa bangun, set, ya. Kemudian dia bisa jalan ke masjid, ke musola, bisa sholat. Nikmat apa enggak? Nikmat enggak? Ya. Atfal sekarang bisa bernafas, coba bernafas. Nah, nikmat enggak? Coba berhentiin 5 menit aja. Kalau enggak ngegap kayak ikan lohan itu di ya. Itu nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Fauzi itu dikasih hidungnya 1. Coba hidungnya 1, Abah dikasih 2 coba. Coba, nikmat enggak? Enggak kan? Hidungnya 2, bukan bolongannya 2. Ya, coba hidungnya ngadepnya ke atas. Repot kalau hujan. Itu nggak bisa hujan-hujanan. Nanti kamu ya berarti ada payung hidung. Atau mungkin Fauzi nggak ada alisnya. Alisnya hilang. Cukur katanya, cukur alisnya hilang semuanya, udah nggak tumbuh lagi alisnya, dirondap ya. Obatnya itu obat apa? Rumput. Hilang. Kira-kira nikmat nggak? Enggak kan? Repot nggak? Repot antum kalau hujan. Lebih seterusnya. Coba kalau hujan alisnya ada alisnya ke sini nggak airnya? Iya, kesini. Ya. Lucu nggak lihat Fauzi kalau nggak ada alisnya? Oh, polosan. Kayak boboho. Boboho versi Purbalingga. Ya, jadi merasa kurang dalam beribadah. Nikmat itu sudah banyak Allah berikan, itu ya. Nikmatnya banyak, kita harus merasa kurang, ibadahnya kurang. Ya. Kita merasa banyak kekurangan, ya. Banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak maksiat kepada Allah. Aisyah, jam berapa? Saat jam berapa? Kurang berapa? Kurang 13. Oh ya udah. Udah habis ya? Oh iya, Ustaz 5 jam ya kuat aslinya. Ini baru sedikit materinya. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, digunakan
waktu dengan sebaik mungkin ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.